Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di video kali ini admin masih akan membahas mengenai pokok pembahasan yang saat ini masih hangat diperbincangkan ya sob, mengenai raihan dari pembalap muda Indonesia yang berasal dari Yogyakarta yang berusia 18 tahun. Siapa lagi kalau bukan Aldi Satya Mahendra yang baru saja berhasil mencatatkan tinta emas untuk Indonesia dari ajang balapan tingkat dunia. Karena Aldi baru saja berhasil meraih gelar juara dunia pertama untuk Indonesia dari ajang balapan tingkat dunia Super Sport 300. Tentunya prospek Aldi ke depannya masih sangat panjang ya sob, karena rumornya untuk musim 2025 nanti setelah keberhasilan Aldi meraih gelar juara dunia di Super Sport 300, Aldi akan level up atau step up ya dari kelas Super Sport 300 menuju ke kelas Super Sport 600. Tetapi sebenarnya ya, untuk regulasi di Super Sport 600 ini tidak ada lagi sob embel-embel 600-nya, tetapi di kejuaraan dunia Super Sport aja. Tidak seperti di Super Sport 300 masih disebutkan nih 300-nya, karena kemarin itu memang motornya itu masih menggunakan motor yang berkapasitas 300 cc, walaupun ada beberapa motor itu kapasitasnya itu sudah melebihi dari 300 cc. Nah itulah dia di kejuaraan dunia Superbike. Mesin yang digunakan itu tidak sama ya sob, tidak seperti di MotoGP. Kalau di MotoGP kan dari zamannya 500 cc ya, dari zaman 2 tak misalnya 500 cc, maka semua pabrikan menggunakan 500 cc. Kemudian 250 cc 2 tak, kemudian 125 cc 2 tak. Semuanya itu menggunakan mesin yang sudah ditentukan kapasitasnya itu sama. Tetapi kalau di ajang balapan dunia Superbike dan juga Super Sport, ini kapasitas mesinnya itu berbeda-beda sob. Tujuannya karena memang motor yang digunakan di Superbike dan juga Super Sport adalah motor produksi massal. Jadi memang mereka ini tujuannya adalah untuk pemasaran. Sedangkan kalau di MotoGP memang itu motornya adalah motor prototype ya sob. Jadi itulah sedikit alasan kenapa di Superbike ini boleh menggunakan mesin yang berkapasitas yang berbeda-beda ya. Tetapi tetap saja dari FIM-nya di World Superbike, mereka itu menentukan keseimbangan lah, kesetaraan untuk mesin di ajang balapan dunia Superbike maupun di Super Sport, walaupun kapasitas mesinnya ini berbeda-beda. Bisa jadi mereka itu menetapkan regulasi rev limitnya untuk mesin yang lebih besar tidak bisa melebihi dari rev limit dari mesin yang di bawahnya gitu sob. Nah, jadi untuk Aldi Satya Mahendra sendiri seperti yang admin katakan tadi ya sob, rumornya masih akan tetap bersama dengan Yamaha di musim 2025 nanti, tetapi akan level up di kelas Super Sport. Nah, untuk Aldi sendiri apabila memang nanti akan level up ke kelas Super Sport, tidak akan lagi menggunakan motor Yamaha YZF R6 yang sebelumnya digunakan Yamaha pada ajang balapan dunia Super Sport ya, seperti di musim ini, di musim 2024 masih menggunakan Yamaha YZF R6 melawan Ducati V2, Ducati Panigale V2 yang mesinnya itu kapasitasnya lebih kurang 900 cc sob. Jadi memang agak lumayan jauh ya kesenjangannya ketika Yamaha ini melawan motor-motor yang berkapasitas lebih besar seperti motor-motor pabrikan Eropa, Ducati, Triumph dan juga yang lain-lainnya sob. Nah, jadi di musim 2025 nanti makanya Yamaha memutuskan mereka akan menggunakan motor baru, yaitu Yamaha YZF R9 yang berkapasitas lebih kurang 890 cc dengan 3 silinder. Oleh karena itu sob, jika memang nanti di musim 2025 ya Aldi akan level up ke kelas Super Sport, maka ini adalah pilihan yang tepat karena nantinya Aldi akan mendapatkan motor yang lebih kompetitif ya. Tidak seperti di musim 2024 ini Yamaha masih menggunakan Yamaha YZF R6. Tentu saja mereka ini akan sangat kewalahan melawan Ducati V2 Panigale yang menggunakan mesin lebih kurang 900 cc, walaupun dia menggunakan 2 silinder dan sesuai dengan pembatasan ya, pembatasan yang ditetapkan oleh steward ataupun FIM dari World Superbike. Tetap saja kesenjangan dari kapasitas mesinnya ini cukup jauh karena Yamaha YZF R6 lebih kurang kapasitas cc-nya itu 599 cc lah sob. Sedangkan untuk Ducati itu lebih kurang 900 cc. Jadi lumayan ya, hampir 50% dari perbedaan dari kapasitas mesinnya sob. Sehingga nantinya jika Aldi menggunakan Yamaha YZF R9, admin yakin ya jika Aldi bisa melakukan adaptasi dengan cepat, maka tidak menutup kemungkinan seperti pada saat Aldi berlaga di ajang balapan dunia Super Sport 300, Aldi juga melawan motor yang berkapasitas mesin lebih besar. Karena untuk ajang balapan dunia Super Sport 300 hanya Yamaha sob yang masih menggunakan mesin yang berkapasitas lebih kurang di 300 cc, sedangkan Kawasaki sudah menggunakan mesin yang hampir 400 cc, bukan hampir 400 cc lagi ya, tapi sudah 400 cc. Kemudian ada juga KTM dan juga Kove yang menggunakan juga mesin yang sudah lebih dari 300 cc. Jadi ketika Aldi
berhasil meraih gelar juara dunia ya di ajang balapan dunia Supersport 300, bisa Admin katakan pencapaian Aldi ini cukup spesial. Selain ia sebagai pembalap rookie, motor yang ia gunakan juga kalau kita lihat masih kalah power dari motor dari pabrikan lainnya seperti dari Kawasaki, Kove, ataupun dari KTM. Tetapi Aldi membuktikan dia bisa memberikan perlawanan dan akhirnya Aldi berhasil meraih gelar juara dunia di ajang balapan dunia Supersport 300. Jadi pencapaian Aldi ini sangat spesial ya sob. Pembalap rookie, kemudian motornya ini kalah power, tetapi Aldi tidak kalah sob. Skill dari Aldi membuktikan bahwa ia memang bisa bersaing di ajang balapan tingkat dunia. Nah, inilah juga harapan Admin kalau misalnya nanti Aldi level up ke kelas Supersport dengan dibekali Yamaha YZF-R 9, maka Aldi juga bisa memberikan perlawanan kepada pabrikan-pabrikan lainnya yang lebih powerful ya, seperti pada saat Aldi berlaga di ajang balapan dunia Supersport 300. Tetapi kembali lagi ya sob, apakah dari kesenjangan, kalau memang Aldi step up ya, karena kesenjangannya cukup jauh. Aldi dari 300cc, kalau misalnya naik Yamaha YZF-R 9, itu kapasitas mesinnya kan 890cc tuh. Jadi tentu saja adaptasi yang harus dilakukan Aldi ini cukup besar ya, karena kesenjangan dari mesinnya ini juga cukup besar sob. Namun tidak ada yang tidak mungkin ya sob, apalagi Aldi membawa mental sebagai pembalap yang berhasil meraih gelar juara dunia di ajang balapan tingkat dunia di kelas Supersport 300. Jadi bisa saja jika Aldi nanti level up di kelas Supersport, maka Aldi akan bisa memberikan kejutan di kelas ini sob. Apalagi kalau melihat postur Aldi ya, pada saat mereka ini merayakan raihan dari gelar juara dunia pada saat Aldi bersanding dengan Toprak ya sob. Kalau Admin lihat dari segi postur tinggi Aldi dan juga Toprak ini tidak jauh berbeda sob. Kemudian juga dari segi posturnya ya, Aldi ini sangat proporsional untuk balapan di kelas Supersport. Apalagi nanti Aldi akan dibekali dengan Yamaha YZF-R 9 yang tentunya akan lebih powerful untuk melawan pabrikan-pabrikan dari Eropa sob. Walaupun sampai saat ini ya sob, belum ada pengumuman resmi dari Yamaha Racing maupun Yamaha Racing Indonesia ya, bahwa di musim 2025 nanti Aldi akan level up, tetapi memang secara bayangannya dari Yamaha Racing Official di media sosial mereka ini sudah mengumumkan Aldi masih akan bersama mereka dan akan melakukan program step up. Memang belum dirincikan dari Yamaha program step up apa yang dimaksudkan, tetapi kalau dari prediksi Admin memang melihat dari prestasi Aldi di musim 2024 ini, maka di musim 2025 Aldi akan naik kelas di kelas Supersport dari Supersport 300 menuju ke kelas Supersport 600. Tetapi tidak ada lagi embel 600-nya ya sob, karena Yamaha sudah akan menggunakan mesin yang di atas dari 600cc. Akan tetapi sob, yang Admin anehnya ya, dengan pencapaian yang cukup luar biasa dari Aldi yang berhasil meraih gelar juara dunia di ajang balapan dunia Supersport 300, masih saja ada netizen-netizen yang mencibir prestasi Aldi ini sob. Dikira gampang apa ya sob, balapan di tingkat dunia. Karena ada beberapa netizen yang membandingkan ya kelas Supersport 300 ini ketika ada salah satu pembalap dari Eropa, yaitu pembalap dari Spanyol ya, yang berhasil meraih gelar juara dunia, dan pembalap ini adalah pembalap wanita, yaitu Ana Carrasco. Pada tahun 2018, Ana Carrasco ini berhasil meraih gelar juara dunia di kelas Supersport 300. Jadi ada yang membandingkannya, yang mengatakan, nah ini di kelas Supersport 300 ini cewek aja bisa menang. Yang mengatakan seperti itu apa tidak melihat ya sob, perjuangan Aldi di musim 2024 ini melawan pabrikan-pabrikan yang kapasitas mesinnya ini lebih besar, tidak seperti di musim 2018 sob. Mungkin di 2018 itu kapasitas mesinnya itu masih rata ya, tetapi di musim 2024 ini Aldi menggunakan Yamaha, motor yang mungkin bisa dikatakan masih kalah powerful dari pabrikan lainnya di ajang balapan dunia Supersport 300, tetapi Aldi bisa membuktikan dirinya bisa meraih gelar juara dunia dengan motor yang kalah power dari pabrikan lainnya sob. Jadi kenapa harus dicibir ya sob? Prestasi yang Aldi raih ini setidaknya ya sudahlah sob, kita hargai ini perjuangan dari Aldi Satya Mahendra yang tidak mudah sob berlaga di ajang balapan tingkat dunia. Kalau kita tidak bisa mendukung, bagaimana ya sob kedepannya untuk pembalap-pembalap Indonesia yang berlaga di ajang balapan tingkat dunia? Karena mereka ini sudah mempertaruhkan segalanya di dalam lintasan. Kenapa di luar lintasan mereka juga harus mendapatkan kritikan yang seperti ini? Menurut Admin, hal seperti ini tidak perlulah kita lakukan. Kita berikan sajalah dukungan untuk pembalap-pembalap muda Indonesia yang berlaga di ajang balapan internasional maupun di ajang balapan tingkat dunia. Khususnya seperti Aldi sob, yang sudah berhasil menyumbangkan untuk catatan sejarah baru ya dari ajang balapan di Indonesia sebagai pembalap Indonesia yang berhasil meraih gelar juara dunia pertama untuk Indonesia dari ajang balapan tingkat dunia. Nah oke sob, mungkin itu saja ya sob pembahasan Admin kali ini. Semoga saja informasi Admin ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Marilah kita dukung pembalap-pembalap Indonesia
yang berlaga di ajang balapan tingkat dunia maupun di ajang balapan internasional lainnya sob. Sekian dulu dari admin. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata, admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.